Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rifani dengan NIM 1702110302083. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan sejarah. Gimana kabarnya nih anak-anak? Pasti kalian baik-baik aja kan? Nah, kalian pasti masih ingat sama pembelajaran kemarin yang dimana kita membahas tentang perkembangan atau penjajahan bangsa Eropa yang berada di Nusantara pada saat itu. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yang dimana kita akan membahas dua materi sekaligus. Yang pertama ada Republik Batak dan yang kedua ada pemerintahan Inggris. Jadi setelah kalian melihat video ini, maka kalian akan dapat menambah wawasan baru yang dimana itu berkaitan dengan pemerintahan Republik Batak dan juga pada masa kolonialisme Inggris di Indonesia. Jadi perlu kalian tahu juga bahwa terdapat kebijakan-kebijakan yang sangat banyak, diantaranya Republik Batak dan juga pemerintahan Inggris. Entah itu dari pemimpinnya, kemudian kebijakan-kebijakannya, seperti itu. Oke, langsung saja mari kita masuk ke materinya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah Republik Batak. Nah, bagaimana sih awal mula terbentuknya Republik Batak? Nah, jadi pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Munculnya kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Perancis. Terdiri dari tiga. Yang pertama ada liberté yang berarti kemerdekaan, égalité yang berarti persamaan, dan fraternité yang berarti persaudaraan. Nah, jadi berdasarkan ide paham yang digelorakan dalam revolusi Perancis itu, maka kaum patriot tadi menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Nah, jadi Raja Willem V itu melarikan diri ke Inggris. Dibentuklah sebuah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang bernama Republik Batak pada tahun 1795 sampai 1806. Nah, sebagai pemimpin dari Republik Batak ini adalah Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu, dalam pengasingan, Raja William V oleh pemerintahan Inggris ditempatkan di kota Kew. Nah, jadi Raja William V kemudian mengeluarkan surat-surat Kew yang berisi itu perintah agar para penguasa yang di negeri penjajahan Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Setelah adanya surat-surat Kew itu, pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia Belanda pada saat itu, seperti di Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon di Banda pada tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia pada saat itu yang masih dikuasai oleh Republik Batak. Karena adanya persaingan antara dua belah pihak, antara Perancis yang dinaungi oleh Republik Batak dan pemerintah Inggris itu, maka kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, diperlukan pemimpin yang sangat kuat. Ditunjuklah seorang jenderal muda untuk memimpin pasukan yang berada di Hindia pada saat itu, yakni Herman Willem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang sangat revolusioner. Nah, dari kepemimpinannya ini terjadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang terjadi di Nusantara pada saat itu. Kebijakannya antara lain, yang pertama, kebijakan-kebijakan dalam ruang lingkup pertahanan. Yang pertama ada membangun benteng-benteng pertahanan baru, kemudian membangun pangkalan angkatan laut di Anyar dan Ujung Kulon, kemudian meningkatkan jumlah tentara. Jadi jumlah tentaranya itu sangat banyak sekali, yang mengambil juga dari kaum-kaum pribumi dari 4.000 sampai menjadi 18.000 orang. Dan yang paling terkenal adalah membangun jalan raya dari Anyar sampai Panarukan. Nah, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels. Kemudian kebijakan yang terakhir dalam bidang sosial. Yang pertama ada meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Yang kedua meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia pada saat itu. Kemudian rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Dan yang terakhir, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Jensen. Jensen dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Jensen
menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan yang merupakan di daerah Afrika Selatan tahun 1802 sampai 1806. Jadi, pada tahun 1806, Jensen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Jensen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Jensen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan oleh Daendels. Jadi keadaan pada saat ditinggalkan Daendels itu merupakan keadaan yang sangat kacau karena jadi banyak konflik-konflik terhadap pemerintahan Daendels, di mana banyak yang melawan karena kebijakan-kebijakannya pada saat itu sangat merugikan rakyat Nusantara pada saat itu. Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu, penguasa Inggris di India, Lord Minto, telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa, sehingga pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi 2 yang membahas tentang perkembangan kolonialisme Inggris di Nusantara. Nah, jadi perkembangan kolonialisme Inggris di Nusantara ditandai dengan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang tadi yang merupakan awal dari masa kolonialisme Inggris di Indonesia. Yang dimana Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya pada tanggal 18 September 1811. Jadi pada masa pemerintahannya, Raffles berpegang teguh pada 3 prinsip. Yang pertama, kerja rodi dihapuskan. Yang kedua, peran bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan. Dan yang terakhir, rakyat menggarap tanah pemerintah dianggap sebagai penyewa. Jadi ini bertentangan dengan pemerintahan sebelumnya yang ada pada Daendels. Jadi pada saat itu, Raffles melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertanahan dan keamanan, politik pemerintahan, dan sosial ekonomi. Nah, jadi kebijakan-kebijakannya, mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, kebijakannya dalam bidang pemerintahan. Di antaranya, menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal yang anti terhadap Belanda, kemudian mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. Dan yang terakhir, Raffles sering mencampuri urusan kerajaan-kerajaan lokal. Jadi dia berbeda dengan pada saat pemerintahan Daendels, di mana dia sangat tidak respect terhadap pemerintahan raja-raja yang ada di Nusantara. Jadi Raffles ini sangat menghormati kerajaan-kerajaan lokal. Dalam setiap konflik, ia selalu mencari posisi aman agar menghasilkan keuntungan bagi pihak Inggris. Seperti itu anak-anak. Yang kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi Raffles ini merupakan seorang cendekiawan yang cukup pintar. Jadi dia sangat tertarik dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, jadi diantaranya ditulisnya buku yang berjudul History of Java yang berhubungan dengan sejarah-sejarah Jawa. Dalam menulis buku tersebut, Raffles dibantu oleh juru bahasanya dan Bupati Sumeneb pada saat itu. Dan yang kedua, aktif dalam mendukung Batavia Genootschap sebagai perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ditemukannya bunga bangkai yang akhirnya diberi nama Rafflesia Arnoldi. Jadi saking minatnya beliau terhadap ilmu pengetahuan sampai banyak sekali karya-karya dan juga penemuan-penemuan yang dinamai sebagai bentuk respect terhadap Rafflesia Arnoldi pada saat itu. Kemudian dalam bidang hukum, jadi pemerintahan Raffles ini sangat berbeda sekali terhadap pemerintahan Daendels. Jadi anak-anak nanti bisa membedakan letak perbedaannya seperti apa. Saya akan jelaskan. Yang pertama, Raffles lebih berorientasi pada masa besar kecilnya kesalahan. Menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Jadi tidak ada peradilan-peradilan yang berdasarkan ras atau dibaginya sistem peradilan. Jadi dia lebih bertepat pada besar kecilnya kesalahan. Namun, hal yang perlu diingat, namanya penjajah, ya pasti tetap penjajah. Nah, jadi Raffles juga sulit melepaskan kultur sebagai mental-mental penjajahnya. Jadi pada saat itu kerja rodi, perbudakan, dan juga monopoli masih juga dilaksanakan. Misalnya kerja rodi untuk pembuatan dan perbaikan jalan ataupun jembatan, dan juga melakukan monopoli terhadap garam. Nah, jadi
Berakhirnya pemerintahan Raffles di Nusantara ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1811, di mana perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris. Jadi akhir pemerintahan Raffles itu ditandai dengan pemerintahan Raffles hanya bertahan sampai tahun 1816. Nah, jadi keadaan di negeri jajahan rupanya sangat bergantung pada keadaan di negeri Eropa. Jadi meskipun jajahan di wilayah Nusantara itu sangat berkembang, namun karena pusat dari negara mereka sedang kacau, jadi otomatis itu akan berdampak pada sistem pemerintahan yang ada di penjajahan mereka. Yang mana pada tahun 1814 Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja di Eropa dalam perang koalisi. Nah, untuk memulihkan kembali keadaan Eropa, maka diadakannya Kongres Wina pada tahun 1814. Nah, baik anak-anak, sekian dari penjelasan saya mengenai Republik Batak dan pemerintahan Inggris. Jadi kalian sudah dapat membedakan bagaimana perbedaan atau persamaan dari penjajahan-penjajahan dari antara Republik Batak dan pemerintahan Inggris. Kalian juga pasti sudah mengetahui bahwa pada saat itu Belanda tidak sendiri dalam menjajah Indonesia. Jadi pada saat itu meskipun dia dikatakan menjajah Nusantara, tapi di negara mereka juga sedang dikuasai oleh negara-negara lain. Seperti tadi ada Perancis yang menguasai negara Belanda, kemudian ada juga Inggris yang menguasai sebagian daerah mereka. Jadi tidak serta-merta pemerintahan Belanda itu hanya sekedar pemerintahan mereka sendiri pada saat menjajah. Baik, sekian penjelasan saya untuk materi hari ini. Jika terdapat kesalahan penjelasan atau misalnya ada yang kurang, mohon dimaafkan ya. Kita juga bisa berdiskusi bareng nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.